kita mau mempercayakan kepada orang lain urusan usaha itu juga kan nggak gampang. Masih 20 tahun. Ini boleh diceritain 20 tahun sudah menjadi direktur, gimana ceritanya? Maksud saya ini usaha gimana? Ini diam-diam dari itu atau gimana? Ataukah bapak saya CEO yang menyamar? Saya pun nggak tahu. Halo sahabat Ulasan, balik lagi bareng aku Meli dalam program UCast. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng dengan komisaris dan juga direktur dari Syatibi Tour and Travel. Dan kami menyambut Bapak Syahril sebagai komisaris. Assalamualaikum Bapak, Waalaikumsalam apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Baik, Sekarang kegiatannya masih sibuk apa Pak? saya bantu-bantu istri di rumah. Bantu-bantu istri di rumah. Oke, dan juga kita menyambut direktur muda Alvaro. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak, selamat siang. Oke, Alvaro, direktur muda, usianya berapa tahun? Usia saya 20 Kak. Masih 20 tahun. Iya. Ini boleh diceritain 20 tahun sudah menjadi direktur, gimana ceritanya? Saya nggak tahu juga Kak, tiba-tiba kan. Saya tuh lulus SMA itu tahun 2024. Jadi pas saya lulus tuh kan saya nganggur itu. Saya nganggur, kemudian saya ditawarin sama guru saya buat ngajar anak SMP sama anak SMA juga. Oke, ngajar apa itu? Ngajar ngaji. Ngajar ngaji. Ya, ngajar ngaji, sekalian ngajar bahasa Inggris. Alhamdulillahnya kan karena saya dulu juga deket lah sama anak-anak di sekolah kan, jadi mereka itu tahu saya yang lulus jadi guru mereka, jadi mereka senang. Oke. Jadi mereka mudah belajar apa segala macam. Setelah itu saya tiba-tiba dipindah. Kerjaan saya dari guru itu jadi asisten di kantor. Oke. Kenapa bisa tiba-tiba berubah haluan Ka- atau dipindahkan? Kalau kata guru saya ya, karena murid itu terlalu dekat sama saya. Jadi masalah gitu ya? Ya, mungkin jadinya kayak misalnya murid nih kayak ke guru lain tuh jadi kurang. Oke. Jadi mereka yang senangnya sama saya maunya sama saya. Karena gitu. usianya juga nggak jauh ya. Usia juga nggak jauh. Kayak temen main Nah, ya. Saya pun ya nggak terlalu masalah lah sama sopan santun ya. Tapi emang Lebih kayak friendly ya. friendly aja. Mm. Saya ini orangnya nggak terlalu apa kan. Kan. Terus jadi direktur itu gimana ceritanya? Setelah jadi guru itu saya jadi asisten ya. Asisten, kemudian nggak tahu entah gimana ceritanya tiba-tiba saya pindah jadi tukang fotokopi. Pindah lagi jadi tukang fotokopi. Itu di pondok juga itu Bu. Oke. Itu di pondok juga. Mondoknya di mana waktu itu? Saya mondoknya di Darussilmi dulu. Di mana itu? Di Dopaya. Oh. Jadi pas itu kan sekolah itu perlu buku LKS. Jadi mereka beli mesin, terus teman-teman saya nggak ada yang bisa bantu. Jadi saya maju lah kan sambil belajar dikit-dikit jadi tukang fotokopi. Udah agak lama ya saya jadi kuli bangunan. Pindah lagi jadi kuli bangunan. Kenapa? Masih pembangunan Kak. Itu kan Oke. dulu Darussilmi itu alhamdulillah sekarang udah bagus sih Kak. Oke, maksudnya pembangunan di Di pondok itu tersebut. juga Oke, jadi oke, kulinya lah kan. Jadi saya sebenarnya itu biasa sih bagi kita kan. Cuman kan ya masih usia muda pengalaman, gitu ya. Udah agak lama tahun 2025 setelah saya dari sana saya itu pulang ke rumah. Awalnya saya mau bantu mama saya bikin roti. Bikin roti. Karena mama saya kan dulu jualan roti ya. Ekonomi juga nggak terlalu ini, jadi saya pengennya bantu bunda saya kerja aja, nggak perlu kuliah atau apa, takutnya keluar biaya lagi kan. Saya mikir kan. Setelah itu karena bunda saya ini juga udah males ya bikin roti, nggak tahu ibu-ibu tiba-tiba males, tiba-tiba rajin. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya juga pengen buat roti tapi nggak mau diajarin kan. Jadi ya udahlah kata saya, kalau gitu saya daftar kuliah aja. Saya daftar kuliah, masuknya tuh pokoknya PKKMB itu penerimaannya itu November. Oke, tahun lalu. November tahun lalu. Sedangkan saya Desember tahun lalu nggak ada kerjaan. Oke. Jadi saya Maxim. Sambil kuliah? Belum kuliah. Kuliahnya November tadi ya? Kuliahnya November tahun 2025. Oke.
November 2024 saya Maxim. Oh, setahun lagi sebelumnya. Menjelang masuk kuliah. Menjelang masuk Oh, kuliah. oke. Saya Maxim. Saya tuh Maxim pertama tuh pengen Maxim motor ya Kak. Tapi karena motor tuh STNK-nya bukan nama saya. Jadi saya Maxim mobil. Dari direktur ternyata lika-likunya sebelum itu banyak sekali ya. Ya nyoba-nyoba Kak, lagi nyari jati diri. Mencari jati diri, bahasanya sangat Gen Z ya. Iya. Oke. Saya pun Maxim itu pun buat nambah-nambah penghasilan. Oke. Itu pun dari Maxim tuh saya belajar banyak hal gitu, banyak kenal orang, banyak mereka cerita tentang hidup mereka. Kadang saya mikir rupanya ada yang lebih Susah lagi. susah dari gitu. saya. Jadi saya perlu bersyukur gitu kan. Oke. Setelah itu saya akhirnya kuliah. Oke. Saya kuliah. Ini saya masih belum tahu. Pas itu bapak saya itu baru pensiun kan. Oke. Baru pensiun. Nah gimana cerita saya lagi ujian baru buka HP mau absen kan, kami absennya pakai digital itu kan Kak. Buka HP mau absen tiba-tiba nengok selamat datang dalam grup owner Satibi gitu katanya. Tiba-tiba begitu. Ya tidak. Ini dari mana nih? Jadi saya mau ujian tuh nggak fokus, Oke. malah mikirin ini apa salah masuk nomor atau gimana. Saya ignore dulu. Pas saya lihat ada bapak saya, saya kan bingung ini. Akhirnya saya pulang rumah, saya tanya ada apa. Bapak saya lagi ngobrol sama bunda saya. Rupanya bapak saya udah jadi owner. Udah jadi owner, jadi kamu juga nggak tahu tiba-tiba Nggak gitu tahu ya. tiba-tiba gitu Kak. Saya mikir kan, bukannya kita uang agak ini ya kata saya kan. Ini lagi drama cinta Nah, ya. ini. saya kan nggak kuliah karena mikirin ekonomi keluarga Kak. Aku Jadi juga gitu. terkejut nih dengernya. Tiba-tiba kan, kok tiba-tiba punya usaha travel. Maksud saya ini usaha gimana? Emang diam-diam dari dua atau gimana? Ataukah bapak saya CEO yang menyamar? Saya pun nggak tahu. Oke, kayaknya saya penasaran, langsung tanya sama Pak Syahril aja lah ini ya. Iya. Ini boleh diceritakan mungkin sedikit sejarah berdirinya Satibi Tour and Travel, Pak? Karena barusan kan dibilang sama Alvaro, kok tiba-tiba jadi owner, tiba-tiba dia jadi direktur. Sempat terkejut juga. Ya, sebenarnya berat, susah juga ya mau diceritakan karena dulu itu ada yang punya travel dan sekarang pun dia masih tetap di Satibi gitu kan. Cuma dia lagi fokus kuliah. Fokus kuliah. Lagi fokus kuliah di Jogja. Sehingga diserahkan. sebagian inilah diserahkanlah ke saya gitu kan. Jadi saya itu pikir-pikir usia udah tua, udah nggak produktif. Jadi harapan saya kepada anak saya, karena kita mau mempercayakan kepada orang lain urusan usaha itu juga kan nggak gampang gitu kan. Nah itulah ceritanya seperti itu. Sampai Satibi itu dia yang jadi direktur, tapi saya tetap mengawasi ya Pak. Sesekali datang ke kantor gitu kan, ada hal. Buat marahin saya. Untuk pengawasan itu. Iya. Insya Allah selama ini kita nggak pernah marah-marah. Oh iya. Canda aja. Sama kecuali sama dia agak lah dikit-dikit ya. Agak keselin ya Pak, makanya kena marah terus ya. Kalau karyawan nggak pernah dimarahin, kalau anak sendiri harus dimarahin. Iya, harus dimarahin. Supaya apa? Supaya ya kerjanya betul Supaya gitu. kerjanya betul. Oke, tapi Satibi ini berdirinya dari tahun berapa Pak? 2023. 2023. Berarti ini jalan ke 3 tahun ya? Ya, 3 tahun lalu itu ceritanya itu foundernya ya. Saya sebut nama beliau nggak Pak? Boleh. Beliau itu Ustadz Hafid Ridwan namanya. Jadi beliau itu lulusan UIM Kak, lulusan Universitas Islam Madinah, yang dimana dia tuh kepengen bawa keluarga dia tuh berangkat umroh. Oke. Dia pengen bawa keluarga dia berangkat umroh, pengen bawa teman-temannya juga. Jadi dia tuh pengen istilahnya umroh mandiri ya Kak. Tapi kan ketika itu kita kan umroh mandiri nggak boleh tanpa travel ya, ilegal ya. Kalau nggak salah saya begitu. Jadi numpang lah sama travel lain, kemudian bikin nama Satibi gitu, nama grup ininya. Jadi nama grup dia Satibi. Kenapa dia ngambil nama Satibi? Satibi itu dulu tuh nama organisasi teman-temannya kalau nggak salah. Dia sama teman-temannya di Bandina itu bikin organisasi belajar namanya Satibi. Jadi beliau rindu kan sama Satibi.
dia pakai namanya gitu. Balik lagi ke sini, buka travelnya namanya Syatibi. Syatibi Travel. Itu pun berawal juga dari keluarga, Kak. Berawal dari keluarga, mereka nggak ngambil untung. Dari sahabat-sahabat, mulut ke mulut, ya ujung-ujungnya orang-orang yang saling kenal semua yang berangkat umrah. Sampai alhamdulillah 2025 itu bulan Juli atau bulan Juni ya. 2025 bulan Juni atau Juli setahun yang lalu ya. Itu udah banyak lah jamaah-jamaah yang memang bukan kenalan kita. Kayak mereka tahu kita dari media, ada yang tahu kita dari mulut ke mulut, tapi memang nggak kenal gitu kan. Alhamdulillah akhirnya mereka berangkat, kemudian ada yang belum kita nih kan baru bangun ya Kak, travel baru bangun. Jadi tuh jamaah tuh mungkin 1 atau 2 orang itu masih ada yang belum puas. Makanya On kita proses lah ya. On proses. Jadi kita evaluasi apa yang harus ditingkatkan. Rupanya Syatibi itu mungkin yang kurang itu di kekeluargaannya. Dulunya sekarangnya sekarang masih gitu kan, udah dievaluasi, sudah diperbaiki. Enggak gini, kalau dulu kan karena keluarga masing-masing Kak. Jadi kan udah kekeluargaan. Sedangkan ini kan sekarang kita bawanya stranger ya. Kita nggak kenal dia siapa, dia daftar rumah sama kita. Makanya kita pengen menonjolkan lah keunggulan Syatibi itu, kita tuh kuat di kekeluargaannya. Karena setelah umroh dengan Syatibi bukan kita kayak umroh sekali lewat udah gitu. Tapi kita ada hubungan baik lagi. Tetap komunikasi. Bukan itu aja. Kadang kalau misalnya jamaahnya tuh ya kayak misal mungkin dia bisa bikin sertifikat ya, nanti kita beralih vendor ke dia gitu. Jadi kita sekalian bantu jamaah. Kalau misalnya ada jamaah yang jualan makanan, ya kita bisa pakai jasanya buat menyiapkan makanan buat manasik. Saling support ya. Saling support kita Kak. Kamu juga kuliah, jadi direktur juga. Bagi waktu nggak susah? Susah sih Kak, karena kadang tuh saya juga buat tugas ya kalau kuliah. Tapi alhamdulillahnya itu di STIE itu kuliah malam itu kalau untuk tugas nggak banyak. Jadi masih aman ya? Masih aman. Saya pun masih baru semester 3 kan. Jadi saya tuh kalau misalnya dari pagi sampai sore itu kerja, nanti pas 17.30 tuh udah harus masuk kuliah. Cuman kadang ada dosen yang baik, dia masuknya setelah maghrib gitu kan. Jadi malam kuliah sampai jam 10 baru pulang. Nah itu pun pulang nggak bisa langsung tidur, mandi dulu apa segala macam kan, baru tidur. Nah sebenarnya bekerja sebagai direktur itu apa sih? Bagiannya apa yang diurusin, yang dikerjain? Ya bagian paling penting itu Kak, kalau misalnya kita jadi direktur itu cara kita ngawas pertama. Kita ngawas gimana kerjaannya karyawan-karyawan kita. Yang kedua, saya tuh juga keuangan. Jadi saya direktur sekalian bagian keuangan. Saya mikir apa misal pengeluaran yang berguna ke depannya atau apa ada yang nggak berguna nanti, kayak mungkin apa yang perlu dievaluasi dari travel kita gitu kan. Gimana caranya kita komunikasi dengan jamaah, gimana caranya kita kerjasama dengan vendor lain apa segala macam. Kita pun Kak rencananya kita ini kan Gen Z ya. Ya namanya Gen Z juga pasti nggak suka dimusuhin ya Kak. Kadang tuh kan ya bukan menyinggung gen yang lain gitu kan. Cuman kadang tuh adalah yang gimana ya bahasanya, merasa tersaingi gitu Kak. Gimana tuh? Misalnya ya saya nggak nyinggung travel lain sih. Misal kayak dulu tuh ada dulu ya. Dulu misal kita bikin paket harga murah. Jadi dia nih bikin paket harga mungkin lebih mahal sedikit aja di atasnya. Orang-orang pada lari ke kita gitu misalnya kan. Nah jadi dia merasa tersaingi. Ada semacam itu ya. Jadi kalau menurut saya ya kita nggak perlu kayak gitu. Kita tuh sesama travel harus bikin organisasi. Kita bisa sebagai sama kawan gitu. Rukun lah ya. Saling rukun. Karena kita kan saling bangun travel. Bekerja ya juga bidangnya sama gitu kan, geraknya di bidangnya sama. Terus juga mana tahu satu sama lain bisa mendukung, benefit gitu kan. Jadi kami itu juga karena pengen bangun kekeluargaan bukan hanya dengan jamaah tapi juga dengan travel-travel yang lain, akhirnya kami coba menjalin kerjasama Kak. Jadi di Batam itu ada travel, kita kerjasama juga sama mereka, dan alhamdulillah sampai sekarang masih kerjasama dengan kita. Kadang pun berangkat
kalau lagi city tour di Madinah tuh berdua. Oke. Jadi 2 travel digabungin gitu kan. Oh, digabung jadi satu. Digabung, tapi pas city tour aja gitu. Kalau nggak sekarang itu kami ada dengan travel lain juga yang kebetulan dulunya tuh ownernya itu pernah haji sama bapak saya. Jadi karena pernah haji sama bapak dan ibu saya, Karena udah percaya sama udah kita. saling percaya, makanya nyoba sama kita dulu. Oke. Dan alhamdulillah sampai sekarang jalan gitu kan. Masih bagus ya Masih hubungannya. hubungannya bagus. Jadi bukan kepercayaan jamaah aja kak, kepercayaan travel lain juga kita memerlukan mereka. Saling menjaga Saling ya. menjaga. Menurut kamu sendiri jadi seorang direktur berat nggak? Kalau untuk saya sih kak berat ya, karena pusing. Kadang Oke. ini, kadang itu. Oke. Kadang pun kayak misalnya ya, saya tuh harus merhatiin kerjaan karyawan, karena saya harus tahu apa yang mereka kerjain. Oke. Masa iya direktur tapi nggak tahu kan kerjaannya apa. Jadi saya dulu tuh sebelum jadi direktur tiba-tiba pun Direktur tiba-tiba ya saya pun bahasanya. dulu tuh latihan dulu kak. Latihan Dulu gimana kerjaan misalnya kerjaannya Bang Deo gimana, kerjaan Bang Piko gimana. Jadi yang misalnya ada yang kerja kita harus masukin psikopatuh apa segala macam, ngurus data jamaah gimana, saya harus tahu baru saya pindah ke keuangan gitu. Oke, sempet latihan marah-marah nggak? Dimarah-marahin. Oke. Kalau saya marah-marah sama karyawan nggak bisa kak. Oh, nggak bisa. Ya, Karena umur. pertama karena umur ya, umur mereka lebih tua yang pertama. Yang kedua juga karyawan saya alhamdulillah nggak ada salah. Oh. Mungkin salahnya tuh mungkin di miskomunikasi aja lah. Saya pun juga nggak mau marah-marah karena kata mama saya Petua? Enggak. Petua. Oh iya juga. Saya pun juga orangnya nggak bisa marah-marah kak, nggak tahu kenapa. Baguslah. Tapi kabarnya kamu anak pertama dari 8 bersaudara ya? Kakak tahu dari mana? Ada, pokoknya informasinya kita dapat seperti itu. Aduh parah. Bener ya? Betul kak. 1 dari 8 bersaudara. Gimana rasanya punya adik banyak gitu? Nah itulah kak. Ya saya marah-marahnya ke adik aja lah. Nggak ke karyawan, marahnya ke adik-adik. Kadang tuh adik-adik saya tuh ya beda, mereka satu orang tua, tapi beda kepribadiannya beda. Jadi ada adik saya yang pendiam, ada yang bising, ada yang degil kan, ada yang cengeng, semua kak. Ada yang senang, ada yang baik gitu. Kamu sempet ngerasain juga nggak jaga adik gitu? Kan biasanya kalau orang-orang yang zaman dulu itu kan saling apa ya, kayak bukan menggantikan peran ya, membantu orang tua jaga-jaga adik-adiknya. Kamu gitu juga nggak? Sering kak. Sering juga. Karena orang tua saya tuh dulu kan bapak saya kan nggak di rumah, nggak di rumah. Beliau kan dulu operator kan di migas, jadi pulang tuh sebulan sekali, kalau nggak 2 minggu sekali. Jadi saya harus bantu bunda saya buat ngurus adik-adik. Mungkin ya cuci cuci apa, ganti popoknya apa segala macam kan, masakin. Kalau nggak ya nemenin gitu, nemenin tidur. Dulu adik-adik saya manja, sekarang nggak tahu ngapa. Oke. Tadi juga aku tertarik kamu bilang sebelum jadi direktur kamu ngerasa kayaknya keluarga itu bukan keluarga yang kaya tiba-tiba jadi owner gitu kan. Iya kak. Emang dulu pernah merasa sesulit apa sih kehidupannya sampai nggak percaya tiba-tiba ayahnya seorang owner travel and tour? Dulu tuh sulit ya kak. Saya tuh dulu mondok bayar ya, adik saya juga sekolah bayar semua. Oke. Sekolah swasta semua kan. Jadi saya tuh mikir gimana caranya saya nggak nyusahin orang tua saya. Karena kadang-kadang bunda saya ngomong kayak gini, maaf ya bulan ini kamu nggak dapat uang jajan. Nggak Dan itu apa-apa. hal biasa gitu ya? Ya untuk adik-adik aja kata saya kan. Jadi saya juga pas kelas 3 SMP saya tuh jaga kantin. Jadi selagi waktu istirahat saya bakal jaga kantin buat nambah pemasukan saya. Jadi itu uang jajan saya. Ada rasa gengsi nggak? Nggak ada kak. Nggak ada. Nggak ada mikir ke sana. Saya juga dulu termasuk ini ya kak, orang yang mungkin ya korban bullying lah ya. Oh, rasanya. sempet juga ya. Sempet juga karena gimana ya, kita jaga kantin nanti ada abang kelas yang ini yang itu gitu kan. Saya juga nggak apa-apa lah, biasa aja gitu. Juga saya tuh badannya kecil. Jadi kalau misalnya di sana, kalau misalnya ditindas ya bisa apa saya kan. Oke. Nggak ada temen yang belain gitu? Teman saya kecil-kecil semua. Dilema juga jadi orang kecil Iya, ya. itulah kak susahnya. Kalau pekerja di Shatibi Tour and Travel ini ada berapa orang? Pekerja kami itu 6. 6 kak, 6 orang. Ada 6 orang. Itu bagian apa aja?
ada bagian admin, ada yang digital marketing, ada supervisor, ada yang ada saya sih keuangan. Kemudian ada manajer. Oke, tadi kita sempat ngobrol juga soal jadi tour guide-nya ya. Itu ada berapa orang tour guide-nya? Tour guide-nya itu Kak, kami tuh ada 4 orang ya. Yang ya ada 4 orang itu pun semuanya karyawan Satibi. Ya. 4 orang. Terus kita bisa ngambil juga ada beberapa teman yang siap Buat jadi kita minta bantu untuk mereka jadi tour leader. Ada barangkali karyawan saya itu ada yang sibuk berhalangan, Ada pengganti. ada pengganti, pengganti, siap bersedia. itu pun kita berangkatkan umrohnya tuh gratis full. Oke. Dan ditambah uang jajannya. Oke. Ini kalau direktur sendiri udah berapa kali umroh nih? Oh saya baru sekali. Oke. Kan saya baru jadi direktur. Iya. Nanti ke depan bakal sering lagi lah ya. Ya, insya Allah. Insya Allah tahun ini insya Allah. Oke. Syarat jadi tour guide-nya apa sih? Mungkin harus punya skill tertentu gitu. Paling utama sih tenaga sih Kak. Oke, tenaga. Berarti harus bener-bener yang strong gitu ya? Iya, karena nanti bakal bawain barang jamaah. Juga bahasa termasuk paling penting. Bahasa apa yang harus dikuasai? Kalau misalnya di Arab ya bahasa Arab. Ya. Bahasa Bahasa Arab, kalau untuk di Singapura kayaknya bahasa Inggris. Jadi tour leader itu minimal bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kadang pun Kak, kalau misalnya kita pakai bahasa Arab di Mekah atau Madinah, mereka tuh kadang ada yang nggak paham sama bahasa Arab kita. Bahasa Arabnya beda emang atau gimana? Ya, jadi bahasa Arab yang kita pelajari itu kan bahasa Arab baku. Sedangkan di sana udah gaul dulu. Oke. Oh, kalau Jadi- bahasa Inggris kita kenalnya dengan slang atau idiom gitu ya? Nah, kayak Oke. gitu. Jadi mereka bahasa Arab slangnya di sana tuh. Kita di sini ngomongnya formal gitu ya? Ngomongnya formal. Jadi kadang tuh mereka nggak ada yang paham bahasa formal. Wah, terus gimana kalau udah beda bahasa gitu? Biasa juga rata-rata di sana ya Kak. Misal yang jualan atau enggak yang ngurus-ngurus pelayanan masyarakat kalau di Arab itu. Mereka itu rata-rata bisa bahasa Indonesia. Oh, bisa bahasa Iya. Indonesia. Jadi termasuk mudah juga untuk zaman sekarang ini. Jadi kalau misalnya kayak supir bis kadang ada yang bisa bahasa Indonesia. Betul. Oke. Pekerjaannya juga kabarnya Gen Z ya? Semua ya? Paling tua umur 26 Kak. Paling tua umur 26 tahun. Waduh, lebih muda lagi dari aku. Gimana sih kerja bareng sama Gen Z semua? Kerja bareng Genji itu gini Kak. Kayak biasa ya. Pertama tuh produktif tuh. Nanti dari pagi sampai siang produktif. Oke. Siang ke sore itu udah mulai tuh. Mulai apa? Udah mulai loyo-loyo. Tidak ada yang mulai scroll TikTok. Oke. Nah, udah ada yang mulai main-main kan apa semacam. Tapi kalau misalnya di kami kerjaan udah siap. Oke, tapi kreatif kan? Iya. Kalau Gen Z kan terkenal sangat kreatif. Jadi kayak sosial media itu semuanya ide Genji semua itu. Jadi Satibi ini kami mau bikin lebih fresh Kak. Oke. Yang mana tahu kan ada Genji juga kalau misalnya tahu mau umrohnya sama Satibi gitu kan. Oke. Ini kan masih baru berjalan mau ke 3 tahun ya. Iya Kak. Sejauh ini promosinya lewat apa aja? Promosi itu kami digital Kak, biasanya kayak lewat TikTok, lewat Facebook, Meta Ads ya. Sama lewat status WA jamaah biasa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kami itu agen. Oke. Promosinya lewat agen. Jadi nanti ada agen bawain jamaah buat kita. Kemudian dari mulut ke mulut juga Kak. Ada buat konten-konten gitu nggak? Konten banyak. Banyak yang buat Kalau buat konten. konten-konten itu influencer beberapa kali itu influencer Tanjung Pinang ada, influencer Tanjung Ban ada. Jadi mereka tuh sekalian promosikan Satibi. Oke. Jadi Bahkan itu Kak ada yang konten creator yang dari Uban itu, kalau dia promosiin kita itu tanpa pamrih gitu kan. Bahkan kalau ada orang jemaah itu yang daftar lewat dia, harusnya kan komisi buat Iya, dia ada satu komisi. orang 1 juta gitu kan. Itu dikasih dia ke jemaah lagi gitu, dia nggak perlu gitu, nggak balik perlu. ke jamaah jadi diskon. Jadi diskon. Saking mungkin karena dia Bahagia ya. bahagia waktu berangkat sama kita, puas gitu kan, pelayanan kita seperti apa, mungkin karena itu gitu. Banyak sih Kak. Kalau misalnya Kakak jadi tour guide itu
Jangan kan jadi tour guide, jadi karyawannya aja udah dapat dengar banyak cerita dari jamaah. Jamaah itu nanti di sana itu banyak ujiannya Kak untuk orang beribadah. Namanya juga orang nyari pahala. Iya, saya pernah dengar juga tuh. Di sana pasti ada ujian, nggak mungkin nggak. Entah itu ujiannya dari jamaahnya sendiri atau nggak ujiannya ya dari travelnya gitu. Semuanya pasti ada ujian. Tapi insya Allah semua ujian itu bisa jadi cerita kelak nanti. Itu kenangan ya. Kenangan. Jamaah itu ada berapa ya? Mereka tuh kalau udah pulang itu nggak habis-habis cerita. Jadi cerita ke orang ini nanti sekalian mulut ke mulut ya, nawarin travel kita. Mereka juga cerita, aku nyentuh Ka'bah loh, aku ini loh, aku itu loh. Nah. Ada nggak momen lucu atau momen unik yang kamu dengar dari jamaah gitu? Kalau saya sih momen unik gitu banyak tuh momen keajaiban. Boleh diceritain tuh yang seperti jadi, apa? Ada jamaah yang dia itu susah lah dikaruniai anak kan. Jadi beliau itu pas kesana itu dia nanya ke saya, ya kalau misalnya nanti kita doa di sini diijabah nggak gitu kan? Kan kita kan lagi apa namanya sa'i ya. Kita lagi sa'i, doa di Bukit Sofa sama doa di Bukit Marwah. Jadi pas dia lagi berdoa dia nanya saya, kira-kira ini kita ijabah nggak ya doanya? Saya bilang insya Allah Bu, insya Allah ijabah. Alhamdulillah pas pulang beberapa bulan kemudian ada kabar, langsung hubungi saya kabar kalau alhamdulillah istrinya hamil gitu kan. Jadi ya masya Allah ada banyak keajaiban juga. Kayak saya juga pernah kan. Saya tuh ini dari saya sendiri, saya tuh berdoa kan supaya apa ya bahasanya, supaya orang tua saya tuh pas masa tua tuh jadi nggak banyak kerjaan. Dan alhamdulillah diijabah. Hidup nyaman. Ya sekarang beliau hidup nyaman di rumah sama istri dan saya. Tinggal memantau ya. Nanti kalau ada buat salah tinggal dimarahin dikit-dikit gitu ya. Iya, dikit-dikit aja. Karena sebelum saya jadi direktur kan bapak saya tuh udah pusing-pusingan Kak. Jadi kan beliau sama owner sebelumnya tuh. Jangan penasaran aku pusing-pusingannya karena apa ini? Pusing-pusing yang gimana? Kan belum tahu nih gimana caranya ngurus travel. Oh, pusing karena belum tahu ngurus travel. Tiba-tiba diserahin aja sama temennya kan. Ini ngurus, saya mau pergi. Lebih kebingung ya? Lebih kebingung, saya mau melanjutkan pendidikan. Jadi bapak saya harus belajar banyak tentang travel. Udah pusing-pusingan, kemudian ya turunin lah ke saya. Kamu ikut pusing-pusingan juga nggak? Dikit. Oh dikit. Dikit karena saya taunya kalau misalnya kita bawa tenang ya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa kalau kita bawa tenang. Sebenarnya travel ini termasuk apa ya Kak bahasanya? Kalau untuk resiko itu tinggi. Resiko tinggi seperti apa nih? Coba dijabarkan. Contohnya tuh kayak bukan di jamaah aja yang memiliki resiko tinggi, tapi juga di kitanya. Saya kita dapat vendor, dia jual tiket murah apa segala macam. Nanti kalau nggak tiketnya entah ketipu, entah nanti tiketnya itu kita sampai ke sampai ke sana naik harga apa segala macam. Kalau nggak pembatalan, kadang tuh ada yang refund, ada yang ngasih refund. Oh, sempet gitu ya? Sempat ada yang ngasih refund, ada yang tidak ngasih refund sama sekali, ada yang ngasih setengah harga. Alhamdulillahnya kemarin di Ramadan itu perang ya Kak, di perang itu bapak saya kejebak di sana. Sangat mencekam ya? Ya, jadi 4 orang dari Syatibi terjebak di sana. Berapa termasuk lama? Ibu saya itu nambah 7 hari. Kan awalnya kan berapa hari ya? 2 minggu ya? 2 minggu awalnya, nambah 7 hari. Kemudian nambah lagi 3 hari ya. Nambah lagi 3 hari. Jadi panik lah ya. Sebenarnya banyak Kak, ada yang panik, terus kemudian ada yang bersyukur karena dapat ibadah lebih ya. Ada jadi lagi posisi kayak gitu dia bilang alhamdulillah lah masih bisa umrah lagi katanya. Kemudian ada yang minta tanggung jawab travel gimana gitu. Nah kita berbicara soal keunggulan Syatibi, mungkin lebih banyak mau dijabarkan lagi. Kira-kira apa sih keunggulan dari Syatibi Tour and Travel ini? Keunggulan kita tuh banyak Kak. Jadi keunggulan kita tuh memiliki handling. Yang pertama tuh handling ya. Handling itu kita tuh dari Tanjung Pinang ini udah ada yang ngurus barang.
Jadi porter nanti pas kita masuk pelabuhan menuju Singapura itu udah ada yang ngurus. Oke. Kemudian nanti dari kita udah sampai di Singapura nanti kita persiapan city tour, itu nanti ada yang ngurus lagi kopernya. Jadi jamaah tinggal lanjut aja. Oke. Jamaah tinggal lanjut masuk, nanti di dalam bis kami itu nanti bakal city tour ya kayak biasa ya, ngomong-ngomong tentang sejarahnya apa gimana Singapura. Setelah itu baru kita sampai di bandara. Nah, kadang itu jamaah ada yang request mau city tournya tuh di bandara Changi. Changi itu kan ada jewel itu ya, ikonik kan. Akhirnya. Nah, jadi kami tuh keunggulannya tuh ngikut request jamaah, Kak. Oh, fleksibel ya. Fleksibel ya. Kami nggak ada kayak agenda ini kalau misalnya ini udah ini aja gitu. Ini semua tuh tergantung keputusan jamaah. Oke. Misalnya nih jamaah dia daftar paket umroh kan Juli. Daftar paket umroh Juli, dia tuh pengen dari Madinah dulu baru ke Mekah. Oke. Kalau misalnya ramai yang request kayak gitu, kami buatkan Kak paketnya. Oh, berdasarkan voting ya? Ya, berdasarkan voting. Keunggulan dari kami pun kalau misalnya ada jamaah yang udah selesai sama kami, itu tuh nanti kami kasih diskon Kak. Misalnya dia udah selesai berangkat sama kita sekali, kemudian umroh berikutnya mau dengan kami, insya Allah kami kasih diskon. Ada diskon terus-terus. Ada diskon ya? terkhusus pelanggan gitu ya, terkhusus langganan. Gitu. Intinya gini Kak, maaf Bang aja. Intinya kan gini, kita kan SYATIB Tour and Travel ini adalah travel pusat di Tanjung Pinang. Jadi setiap kebijakan insya Allah dapat segera kita putuskan secepatnya karena kita yang memutuskan tanpa menunggu lagi dari daerah-daerah lain gitu karena kita kan sebagai kita travel pusat. Karena beberapa travel di Tanjung Pinang itu travel cabang, Pak. Oke. Apa sih keunggulan dari pusat dibandingkan dengan yang cabang? Ya kalau misalnya kita yang cabang itu, kalau misalnya contohnya mereka itu mau ganti rute itu nggak bisa itu. Oke. Jadi kalau misalnya dari pusat udah ditetapkan rutenya dari Mekah dulu baru ke Madinah, itu bakal kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita kan ya langsung kita di pusatnya langsung ya, kita maunya seperti ini gitu ya. Jamaah minta. Kadang ada juga jamaah saya mau ustadz ini gitu ya. Oh gitu ya, ada yang ya, gitu ada yang kayak ya. gitu. Paling nanti ditanyain lagi ke jamaah, ini nggak apa-apa ustadz, ini nggak apa-apa gitu kan. Jadi mereka mau ustadz itu nanti tanyalah dulu ustadznya kapan bisa berangkatnya. Misal ustadznya jamaah itu request bulan Juli, ustadznya alhamdulillah kosongnya bulan Juli, langsung kami berangkatkan. Oke, jadi keputusan apa-apa itu cepet gitu geraknya ya. Kami pun juga ada umroh private Kak. Ada umroh private juga. Jadi request khusus, ambil khusus gitu kan. Khusus Bisa satu kami keluarga. Khusus satu keluarga. Misalnya ada 5 orang, ada 7 orang mau berangkat. Itu pun satu tour leader leader khusus. Untuk Pilih. biayanya boleh di-spill nggak? Oh, biayanya. Itu Kalau biaya itu ya besar ya Kak. besar kalau private. Cuman besar. kalau misalnya paket reguler kami itu 26.500.000 dapat Kak. 26.500.000. Tapi kekurangannya ya, yang namanya juga harganya segitu ya. Kekurangannya itu mau pergi ke masjid harus pakai bis. Oke. Itu di Mekah itu. Kalau misalnya kalau yang biasa itu 28.500.000. Dan 28.500.000 ini insya Allah lengkap semua Kak. Masjid pun jaraknya 15 sampai 10 menit. Oke, berarti ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan Kak. Ya. Kami ada tingkatan reguler, ada silver, ada gold, ada eksklusif. 4. Ada 4. Oke. Nah, terakhir nih kita mau bahas katanya bulan depan ada kegiatan family gathering ya. Iya. Itu kira-kira kapan, di mana kegiatannya, ngapain aja? Nah, jadi family gathering ya Kak. Kenapa kami namain family gathering? Karena jamaah SYATIB itu semua alumninya itu udah berasa kayak keluarga sendiri Kak. Jadi kami tuh nggak ada putus hubungan sama mereka semua. Oke. Alhamdulillah itu jamaah SYATIB itu masih ada interaksi, yang sudah berangkat maupun yang belum berangkat. Yang belum berangkat pun masih banyak curhatnya, masih naik kayak misalnya ada kemarin ada Hananiah ya, kasus Hananiah itu ya, maaf saya singgung. Soalnya viral kan. Jadi kasus Hananiah itu nanti ditanya tuh, ih bang ini asli nggak bang, gitu kan. Menjawab kekhawatiran ya. Mereka khawatir Kak, apalagi ada desas-desus harga tiket naik. Itu paling penting. Ngaruh nggak itu? Di kami itu jamaah tuh ragu sebenarnya. Tapi alhamdulillah di kami itu yang namanya tiket nggak ada naik.
Oke. Kecuali kayak kemarin itu karena perang ya itu ya. Itu perang tuh kita butuh gimana namanya juga musibah kan, semuanya kena, bukan travel aja gitu. Di luar dari kendali kita ya, di luar dari di luar dari ekspektasi kendali juga. kita, di luar ekspektasi. Jadi bakal kita evaluasi lebih lanjut lagi nanti itu. Balik ke family gathering ini kapan? Family gathering ini insya Allah 25 Juli kak. 25 Juli. Nanti kami di sana ada talk show, nanti ada jamaah kayak misal apa ya, jamaah kita tanya jawab jamaah, nanti terus ada door prize-nya lah. Itu yang ditunggu-tunggu. Door prize-nya umroh lah ya, apalagi ya. Apalagi Kita dapat. spill dulu door prize-nya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh jadwal kegiatannya? Kami masih nentuin kak, insya Allah 1 hari aja, kami hari. sampai sore atau enggak malam. Soalnya ini lagi bikin proposal kak. Oke. Jadi untuk lokasi pun kami masih banyak pilihannya antara Kalau untuk lokasi masih belum ditentukan ya, masih belum ditentukan kak, dipikirkan. masih belum diputuskan. Jadi di family gathering tuh nanti bakal banyak sih. Kita kan mengundang semua alumni SHTB, bukan alumni aja tapi juga vendornya. Oke. Vendor-vendor kita, nanti kita juga bakal ngundang sahabat-sahabat rekan kerja gitu. Kayak apa? Mitra lah ya. Mitra ya, bahasanya mitra ya. Kita Ngundang mitra-mitra kita. kita juga ngundang dari pemerintah, kalau enggak Pak Gubernur atau Pak Wali Kota nanti. Tidak dari travel lain juga kita undang. Oke. Kira-kira pesertanya atau yang datang ada berapa banyak nih? 200 sampai 300-an kak. 200 sampai Karena tergantung. 300-an. Karena dari kemarin kami kan survei ruangan ya kak. Itu ya ukurannya segitu semua. 200 sampai 300-an. Oke, Alvaro, terakhir harapan kamu untuk SHTB Tour and Travel ke depannya ini seperti apa? Harapan saya itu supaya lebih maju ya kak. Banyak harapan saya sebenarnya. Kami itu pengen meningkatin dan menekankan bahwa SHTB itu bukan hanya travel umroh, tapi SHTB itu adalah keluarga. Makanya dari sekarang itu kami itu istilahnya apa ya, meningkatkan ini layanan kami gitu. Oke, kualitasnya ya. Kualitas layanannya, kami bakal ningkatin kualitas layanan kami untuk jamaah agar apa? Agar mereka merasa senang gitu. Itu pun cuman bukan untuk satu hal gitu, tapi untuk hal yang lainnya. Kedepannya juga nanti jamaah bakal kita sering hubungi kak. Jamaah itu bakal masih tetap lanjut hubungan kita, nggak akan terputus. Makanya kami mau bikin acara ini jadi acara yang selalu ada setiap tahunnya. Tapi ini berarti yang pertama kali ya family Ini gathering-nya? pertama kali Oke. kak. Ini pun diangkat dari acara travel di luar ya. Dulu tuh manajer saya itu, beliau itu dulu tuh kerja di travel line dan sekarang beliau balik ke sini karena orang tua ya. Jadi beliau tuh berasal dari sini, kemudian kerja di Jakarta selama 2 atau 3 tahun di sana. Beliau pulang ke sini karena keluarga, akhirnya kan nggak ada kerja ya itu kak, daftar di travel umroh kami gitu. Jadi beliau pengen nerapin acara expo itu, expo yang dibuat di sana itu. Kalau di sana yang Jakarta meriah ya kak, apalagi jamaahnya jamaah banyak. Jadi ya cobalah. Soalnya di Tanjung Pinang ini yang saya dengar ya, terakhir kali acara tentang travel umroh itu tahun 2012. Udah lama sekali ya. Iya. Lebih dari 10 tahun ya. Itu pun saya lupa travel apa. Pokoknya itu acara terakhir tuh expo umroh gitu. Jadi ya zaman sekarang kan orang udah ini ya, udah mulai nyari travel. Mereka tuh kayak nggak percaya dengan travel daerah kak. Oke. Jadi kayak kemarin tuh orang Tanjung Pinang, tapi dia umrohnya di Batam gitu. Oke. Nah, di Batam masih dekat lah ya. Ini ada yang umroh di Jakarta. Oh, malah pindah ke jauh daerah ya. Jauh daerah. Nah, harganya pun juga lebih mahal, tapi dia karena belum percaya sama travel daerah. Inilah yang masih dibangun ya. Inilah yang dibangun. Kita pengen ningkatin kepercayaan, kemudian kekeluargaan. Kita pun ada yang namanya tuh umroh care kak. Jadi setelah umroh itu rata-rata tuh orang tuh bakal merasa sakit badannya itu. Memang seperti itu ya pada umumnya. Memang seperti itu karena kita kan beda lingkungannya kak. Oh, beda suhu Beda juga ekosistem. ya. Beda. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau
kata orang tua zaman dulu kan, kalau misalnya balik umroh sakit berarti banyak dosa. Enggak, sebenarnya kayak itu. Iya, aku sering dengar Iya, enggak ya. sebenarnya enggak Kak. Itu ada Perbedaan cuaca ya. perbedaan cuaca, Adaptasi ya. Benar-benar. ada faktor ilmiahnya. Iya, ada Nggak faktor mungkin enggak. ilmiahnya. Apalagi makanannya juga beda-beda. Iya, benar-benar. Kan kalau orang Indonesia kayaknya yang dicariin yang pedes-pedes sambal-sambalan gitu ya. Ini sana roti-rotian nggak Roti-rotian. makannya, rotian, kurma, gandum. Kadang tuh dia ada kan jemaah pulang, dia bilang, saya nggak bisa merasain makanan ini katanya. Dipikirnya karena banyak dosa Iya, gitu ya. tapi dipikirnya takut banyak dosa gitu, padahal enggak. Ya namanya orang kalau misalnya diundang sama Allah ya ke tanah suci bakal diundang, bakal datang, pasti bakal datang. Mau itu ada uang atau nggak ada uang. Dengan cara yang tak terduga-duga. Iya Kak, ada jamaah yang dia tuh dimana istrinya itu bingung gimana cara bayarnya. Ya. Ada yang seperti itu. Ada sampai kayak gitu Kak. Jadi suaminya daftar umroh, kemudian ada musibah, nggak bisa bayar. Waduh, Ah, udah jadi- daftar. Udah daftar, tinggal sebulan lagi pelunasan. Jadi beliau belum ada uang. Jadi istrinya tuh mendesak suaminya. Duh bang gimana bang, tarik aja nggak uangnya. Bang gimana bang, tarik aja uangnya. Akhirnya suaminya nih banyak doa. Alhamdulillah Kak, nggak tahu dari mana bosnya ini ngasih uang. Bener-bener Ada ya. masalah apa? Katanya kan ditanyakan. Dia bilang kan, saya agak pusing Pak. Kenapa? Nggak ada biaya buat umroh. Emang berapa biayanya? Gitu kan. Kalau disebutin kemarin tuh dia paketnya yang 27 juta kalau nggak salah ya. Oh segitu aja kata bosnya. Bagi bosnya kecil ya. Iya bagi bosnya kecil. Alhamdulillah dibayarin gitu kan. Oke. Alhamdulillah dibayarin. Kemudian istrinya yang awalnya apa? Sebenarnya Udah pusing, panik gitu udah ya. panik. Akhirnya tuh langsung kayak Bahagia wah, gembira lah bahagia ya. sampai terharu ya. Mm. Kita nggak tahu cerita-cerita dari jamaah tuh banyak. Membuat kita makin sadar ya. Ya, kita pun jamaah itu sebenarnya bahkan ya Kak, tukang ojek pun bisa. Tukang ojek pun bisa umrah dari kita nggak tahu dari mana uangnya, Iya. dia bisa umrah. Betul-betul. Lunas. Oke, baik Alvaro. Tapi terakhir juga ini dari Pak Syahril. Kalau Pak Syahril Siap. sendiri harapannya untuk Syatibi Tour and Travel ke depannya seperti apa Pak? Ya, pertama gini ya, kita mau harapan kepada travel Syatibi ini, pertama kita mempermudahkan para tamu-tamu Allah untuk berangkat ke Tanah Suci dengan pelayanan yang memuaskan dan menyenangkan dan menjadi haji-haji atau umroh-umroh yang mabrur gitu, sehingga mereka terpenuhi untuk sesuai dengan janji Allah SWT seperti membebaskan kemiskinan dan kefakiran. Itu aja sih. Ya, kemudian saya juga semoga saya juga mudahlah pergi bolak-balik ke sana gitu kan, menjelang ajal menjemput gitu kan, karena beribadah di sana itu nilainya sangat besar sekali, nilainya bahkan nggak bisa kita ukur dengan uang. Kita ketika kita pergi ke sana menggunakan uang, pulang ke Indonesia itu kita nggak terasa uang kita itu banyak habis, nggak terasa. Pingin lagi, pasti pingin lagi kalau orang benar-benar udah pergi ke sana, insya Allah seperti itu perasaannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Syahril. Terima kasih juga Alvaro. Informasinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan sahabat ulasan, usai sudah perbincangan kita kali ini, jangan lupa saksikan YouCast episode berikutnya. Oke.